Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel Mama Buana. Dan kali ini di sore ini sekitar pukul 16:12 atau pukul 4:12 sore. Ya. Dan sekalian menunggu waktunya berbuka, masih lama sih sebenarnya. Cuman kita ngomong aja waktunya berbuka gitu kan. Ya, kita sedikit membahas tentang uh, ilmu pengetahuan tentang fikih ya yang akan saya bawakan dari salah seorang guru saya. Kalian bisa lihat di sini namanya ya, Instagramnya, kalian follow. Orangnya cantik, butuh jodoh. Lanjut gengs, kali ini saya akan membawakan ya, apa itu hikmah puasa. Hikmah puasa itu bisa diartikan begini gengs, ketika kita berpuasa ya, ketika kita berpuasa, apa aja sih ya, apa aja sih manfaat yang kita dapat, apa aja sih eh, apa namanya, faedahnya, gunanya apa sih kayak gitu. Di sini saya akan jelaskan hikmah dari puasa ya. Yang pertama, puasa menguatkan alat pencernaan karena alat pencernaan membutuhkan masa istirahat dari masuknya makanan dan minuman di siang hari. Nah, kulu washrobu wala tusrifu. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, di sini udah ada dalilnya, gengs. Jelas ya. Sudah ada ayat-ayatnya nih. Puasa itu menguatkan alat pencernaan kita. Seperti apa itu alat pencernaan? Seperti mulut, tenggorokan, ya. Terus lambung, terus usus kecil, usus halus atau usus besar, anus ya. Itu adalah beberapa dari alat pencernaan. Dan ketika kita berpuasa, kita menguatkan alat pencernaan kita. Maksudnya gimana? Diistirahatkan. Lambung kita diistirahatkan. Diberhentikan dahulu kerjanya. Dan usus halus, usus besar dan lain-lain diistirahatkan. Ya, makanya di sini bahasa menguatkan itu dilatih ya, dilatih. Selama alat pencernaan kita bekerja terus panjang hari, lalu ketika kita berpuasa, alat pencernaan kita berhenti sejenak ya, beristirahat. Masih kerja. Maksudnya masih nyala nggak? Masih. Lanjut ke kedua. Yang kedua itu mendisiplinkan makan di waktu yang tertentu untuk berbuka. Hal tersebut menjadikan seseorang teliti dalam beramal dan berdisiplin. Di sini mungkin yang dijelaskan gimana ya? Mungkin begini deh logiknya. Kalau kita nggak puasa, kita makan kan pagi, siang, sore, mungkin malam makan, dan itu pun telat ya, dan itu pun kadang ada yang telat. Tetapi ketika kita berbuka puasa maghrib ya, azan maghrib beduk, itu kita pasti telah merasakan apa itu yang namanya haus, merasakan apa itu yang namanya kelaparan, dan disitu pun kita akan langsung makan ketika waktunya berbuka. Seperti itu. Jadi makanya di sini disiplin, ketika waktu berbuka langsung makan. Bentar lagi. Ya. Yang membuat orang itu teliti, disiplin dalam mengurusi waktunya.
Lanjut yang ketiga itu menanam rasa peduli sosial di hati orang kaya. Dengan kepedulian itu orang-orang kaya terdorong hatinya untuk belas kasihan pada orang-orang yang kurang mampu. Karena dia telah merasakan sendiri rasa lapar dan dahaga pada saat puasa. Oke guys. Oke guys. Ini gengs. Nah, ini maksudnya ini orang kaya ya. Orang yang mampu atau orang yang lebih dari mampu. Itu ketika kita berpuasa ya. Orang yang statusnya lebih dari mampu dan muslim ikut berpuasa dan dia pun ikut merasakan apa itu namanya puasa, merasakan letihnya, capeknya, hausnya, laparnya dan sebagainya. Dan disitulah orang kaya berpikir, oh begini loh yang namanya berpuasa, begini loh yang namanya menahan diri dari lapar, minum, haus ya kan, ataupun nafsu. Makanya di situ mungkin berpikirlah orang yang lebih dari mampu tadi untuk bersedekah pada orang yang kurang mampu. Lanjut, membiasakan untuk selalu berhias diri dengan akhlak mulia, seperti sabar menghadapi hal tidak menyenangkan, tidak mudah emosi dan lain. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, puasa itu artinya menahan diri atau menahan diri dari nafsu dari diri kita gitu. Dan seperti ini juga ya, membiasakan berhias diri dari akhlak mulia. Ya, kita dilatih untuk bersabar, untuk tidak mudah emosi. Ya, makanya ketika kita berpuasa itu ya gengs, kita dilatih sabar, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, dilatih untuk menahan emosi yang suka marah. Berpuasalah, maka kamu gak akan marah atau gak bisa marah supaya gak kena stroke. Lanjut gengs, yang terakhir, kesempatan untuk memperbanyak ibadah pada Allah, kesempatan untuk memperbanyak amal, perbuatan yang terpuji dan menarik keuntungan akhirat yang melimpah dengan memperbanyak zikir dan amal-amal baik lainnya. Nah, ya, ini seperti yang banyak orang katakan, bulan Ramadan itu tempat kita memohon ampunan, ya, memohon segala dibukakan pintu ampun yang seluas-luasnya. Ya, kita di sini di bulan Ramadan diberi kesempatan untuk apa? Untuk berbuat, ya, melakukan perbuatan hal-hal yang terpuji, melakukan perbuatan hal-hal yang baik, ya, untuk kita sendiri. Atau semisal kita melakukan perbuatan baik, semisal kita sedekah ke orang yang kurang mampu, terus direkam sama kamera atau sama HP, ya, pakai kamera lah, direkam tuh perbuatan kita. Nah, itu boleh hukumnya, boleh, ya, asalkan orang itu tidak menyimpan rasa riya dalam hatinya, maka boleh-boleh saja. Supaya apa? Menjadikan sebuah contoh, ya, menjadikan sebuah contoh untuk yang belum melakukan, dan ketika melihat kita itu menjadi dilakukan. Itu gengs, ya. Ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan mencari malam Lailatul Qadar. Itu ada, ya. Oke gengs, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, beberapa maklumat, ya, atau hal dari hikmah puasa tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Oke, terima kasih buat kalian semua udah menonton channel Rama Buana, ya. Kalian bisa lihat nanti di YouTube, insya Allah bermanfaat, ya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, karena wajar saja, saya bukan manusia yang sempurna, bukan rasul, bukan nabi, bukan wali. Saya manusia biasa, masih banyak kesalahan, ya, maka maafkan saya. Dan apabila kalian lebih tahu dari saya, maka silakan kritik sarannya untuk dikirim ke
saya supaya saya bisa membenarkan, supaya saya bisa mengoreksi, memperbaiki. Ya, gengs. Kita saling membantu, saling sharing, saling mengingatkan kepada kebenaran, gengs. Ya. Oke, gengs. Seperti itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Ya. Like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kita kembali lagi di konten selanjutnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.